Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Ibu dan Bapak dosen. Perkenalkan, saya Siva Amanda Puspita dengan NIM 11166251123, Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Career Explainer, yaitu Fasilitator dan Pendidik Kesehatan Masyarakat. Untuk pembahasan yang pertama ialah visi karir dan nilai profesional. Visi karir saya adalah menjadi fasilitator dan pendidik kesehatan masyarakat yang kreatif dan inklusif dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Saya ingin menggabungkan edukasi kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup sehat dengan pemanfaatan teknologi digital secara aktif. Nilai profesional yang saya pegang adalah membantu komunitas agar lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan cara yang mudah dipahami, sesuai dengan budaya mereka, dan dapat memberdayakan mereka supaya bisa hidup sehat secara mandiri. Dengan visi dan nilai ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesehatan masyarakat secara luas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ialah peran pembelajaran sepanjang hayat dan kursus kreatif problem solving dalam arah karir. Pembelajaran sepanjang hayat mengajarkan saya untuk selalu terbuka dan siap belajar hal baru, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dengan sikap ini, saya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pekerjaan saya sebagai fasilitator kesehatan masyarakat. Pada saat yang sama juga, kursus kreatif problem solving membantu saya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis, sehingga dapat menciptakan solusi yang inovatif dan tepat bagi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh komunitas. Kedua hal ini sangat penting untuk mendukung arah karir saya agar bisa terus berkembang dan memberikan dampak yang nyata. Untuk pembahasan selanjutnya ialah langkah pengembangan diri 6-12 bulan ke depan. Yang pertama ialah saya akan mengikuti kursus yang fokus pada komunikasi empati agar dapat memahami perasaan dan kebutuhan anggota komunitas dengan lebih baik. Dengan kemampuan ini, saya jadi mampu membangun hubungan yang solid dan kepercayaan yang tinggi, sehingga pesan edukasi kesehatan dapat diterima dengan efektif dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ialah pelatihan penggunaan media sosial untuk edukasi kesehatan. Saya akan memperdalam pemahaman dan keterampilan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai media edukasi dan penyebaran informasi kesehatan. Pelatihan ini akan membantu saya menciptakan konten yang kreatif, informatif, dan mudah dicerna, sekaligus memperluas jangkauan komunikasinya agar lebih banyak anggota komunitas dapat tersentuh oleh edukasi yang saya lakukan. Proses yang ketiga ialah praktik wawancara dan survei lapangan untuk memahami kebutuhan komunitas. Saya akan melakukan wawancara dan survei secara langsung ke lapangan untuk menggali kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang spesifik di masyarakat. Dengan cara ini, saya bisa mendapat data yang valid dan memperoleh insight mendalam terkait tantangan nyata yang saya hadapi di komunitas. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan program edukasi kesehatan yang lebih relevan, tepat sasaran, dan berdampak positif sesuai kebutuhan nyata komunitas. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyadari pentingnya peran fasilitator kesehatan masyarakat dalam membantu komunitas kita lebih sehat dan mandiri. Melalui visi saya yang menggabungkan edukasi kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup sehat dengan dukungan teknologi digital dan cara-cara yang melibatkan komunitas langsung, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang agar bisa memberikan manfaat nyata.
Pembelajaran sepanjang hayat membuat saya selalu semangat untuk belajar hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Sementara itu, kemampuan memecahkan masalah secara kreatif membantu saya mencari solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi komunitas. Untuk itu, saya telah merancang langkah-langkah nyata seperti meningkatkan kemampuan komunikasi empati, mengoptimalkan penggunaan media sosial, dan melakukan riset langsung di lapangan agar edukasi yang saya berikan tepat sasaran. Terima kasih atas waktu dan perhatian semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan membawa manfaat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup komunitas kita bersama. Terima kasih.